Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan MBC atau MIBI Braille Converter untuk membuka file-file yang diunduh dari KB Online atau Komunitas Elektronik Braille Indonesia. Buku-buku yang ada di KB Online ini terdiri dari soft file Braille yang siap untuk dicetak. Jadi untuk mencetaknya harus menggunakan printer Braille dengan menggunakan software khusus, yaitu MBC. Nah, misalnya di sini ada file buku siswa tema 8, kita download. Untuk menurutnya harus login terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya ada contoh file yang sudah di-download. Nah, di sini ada buku SDLB kelas 2 tema 8. Nah, pastikan cara membukanya jangan langsung di zip kemudian di double klik seperti ini. Nanti hasilnya akan berantakan, tampilan braille-nya tidak akan tampil. Untuk itu harus diekstrak terlebih dahulu. Di klik kanan misalnya ekstrak tuh buku sih, sudah ekstrak ke folder. Nah, sampai tampil folder seperti ini. Di dalam file zip itu terdiri dari beberapa file, ada cover, daftar isi, pengantar, dan isi. Ada juga panduan cara cetak braille. Di sini bisa cetak bolak-balik atau satu sisi maupun double side, karena di braille ini bisa cetak satu sisi maupun dua sisi tergantung kemampuan printer braille-nya. Nah, dari sini jika ikon MBC-nya sudah tampil seperti ini, bisa langsung double klik. Nah, maka seharusnya tampilannya seperti ini, braille. Nah, jika belum tampil, ada dua cara. Bisa dibuka dulu aplikasi MIBI Braille-nya, kemudian buka file ini, atau tinggal klik kanan, open with, nah pilih MIBI Braille. Nah, supaya dibuat default, choose another app, pilih MIBI Braille. Di sini dicentang always use this app, baru tekan OK, maka akan langsung kebuka. Nah, misalnya saya akan membuka file isinya langsung ya. Nah, misalnya di komputer teman-teman atau Bapak Ibu tampilannya tidak braille. Ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, tampilan jenis hurufnya, posisinya cetak. Kalau seperti ini sih nggak masalah ya kalau sudah tampilan jenis hurufnya ini, karena formatnya sudah braille. Walaupun tampilannya cetak, kita cetak ke printer braille, maka hasilnya tetap akan braille. Namun jika kita ingin melihat tampilannya braille, kemudian di komputer Bapak Ibu sudah pilih braille atau sim braille tapi tidak muncul font braille-nya, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, tadi tampilan jenis hurufnya harus dirubah, pastikan ke braille atau sim braille, atau pastikan di komputer Bapak Ibu untuk device printernya defaultnya posisinya jangan generik. Misalnya di selain generik di Adobe PDF atau di printer awas lainnya, misalnya untuk merubahnya set default print. Nah, atau misalnya klik kanan set default printer, seperti itu. Atau kemungkinan lain, font braille-nya belum diinstal ketika menginstal MIBI Braille atau MBC 4 kali. Pada sesi video ini saya tidak akan membahas cara penginstalnya. Kita fokus bagaimana cara membuka dan mencetaknya. Misalnya tadi saya udah buka. Nah, sebelum mencetak pastikan di pengaturan berkas braille-nya di sini disesuaikan dengan ukuran kertas. Jumlah baris per halaman di sini 27. Ini menandakan posisi maksimal kertas yang digunakan itu bisa mampu menampung 27 baris dan 35 karakter per baris. Nah, ini sudah default ya. Sebagian besar kertas-kertas di Indonesia ini di SLB menggunakan ukuran seperti ini. Kemudian satu lagi pengaturan embosser. Nah, pengaturan embosser ini disesuaikan dengan printer braille. Kalau di komputer Bapak Ibu menggunakan Braille, maka pilih Braille 200 atau 400. Sebenarnya ini antara 200 dan 400 sama aja ya, walaupun misalnya komputer Bapak Ibu Braille 400 kemudian ininya di device-nya 200, itu tidak masalah karena satu tipe, yang perbedaannya kecepatannya saja. Kalau merek printernya bukan Braille, maka pilih lainnya. Ya, misalnya saya menggunakan Braille. Nah, ini sisi ganda. Sisi ganda kalau kita centang berarti nyetaknya bolak-balik atau dua sisi, atas dan bawah dalam bersamaan dalam satu lembar. Misalnya kalau cetak satu sisi maka diancek, maka secara otomatis ke printer braille-nya itu, walaupun di printer braille-nya tidak pada settingannya double side ya, kalau kita centang ancek
di sini, maka akan berubah cetaknya satu sisi. Nah, setelah pengaturan, karena di dalam dokumen soft file Braille ini sudah berisi halaman Braille, kita harus setting halaman Braille di MIBI ini sisipan nomor halamannya untuk halaman ganjil dan genapnya pilih tidak ada. Karena sebagian besar file-file yang ada di KB Online ini sudah ada nomor halamannya di include-nya. Jadi supaya nggak double, maka harus dipilih ini. Kalau tidak ditentukan ini setiap kali nyetak, maka akan berantakan di sini pada nomor halamannya. Jadi ini untuk MIBI Braille ini tidak bisa menyimpan settingan penomoran ya. Jadi kalau misalnya setelah kita lakukan sisipan penomoran halaman tidak ada, kemudian keluar dari MIBI Braille, buka kembali file tersebut, maka kembali ke awal. Ketika kita akan mencetak, sisipan penomoran halamannya harus kembali di posisi itu tidak ada. Nah, setelah itu baru kita bisa cetak. Nah, apa bedanya dengan cetak timbul? Kalau cetak ini ke printer tinta, kalau cetak timbul ke printer Braille. Kita pilih cetak timbul. Nah, pastikan di sini untuk semua jenis printer Braille menggunakan printer generik. Kecuali misalnya ada printer bisa juga untuk printer tertentu seperti Pio Plus bisa menggunakan Pio Plus. Nah, untuk Braille ini menggunakan generik. Nah, di sini kalau semua file klik OK. Tapi kalau tertentu misalnya 5 sampai 10. Nah, di sini ada sedikit bug ketika kita ketik 10 maka ini berubah jadi 1. Tipsnya kita isi yang sampainya dulu misalnya 10 baru di sini 5. Baru tekan OK. Nah, mungkin itu tutorial bagaimana cara mencetak file-file yang diunduh dari KB Online. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim email ke email yayasanmetanetra@gmail.com atau bisa dilihat di link deskripsi. Terima kasih.